Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afia Angelia, kelas 3M4 dengan NPM 20310110538 akan menjelaskan tentang perbedaan pencatatan harga pokok proses full costing dan variable costing. Metode full costing merupakan sebuah metode yang tidak membedakan antara biaya produksi variabel dan tetap karena seluruh biaya dalam metode ini akan dimasukkan ke dalam harga pokok produksinya. Full costing juga merupakan seluruh biaya untuk proses produksi. Metode ini melibatkan semua biaya, misalnya biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, tidak langsung, investasi, dan seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi. Metode costing merupakan sebuah metode pada akuntansi biaya yang menggunakan perhitungan biaya-biaya variabel. Ketika perusahaan ingin membuat suatu produk, biaya tersebut nantinya bisa menghasilkan jumlah yang fluktuatif atau tidak tetap atau tidak bisa dipastikan, seperti bisa naik turun secara proporsional. Perbedaan metode full costing dan metode variable costing. Terdapat beberapa perbedaan antara metode full costing dan metode variable costing. Yang pertama, laporan keuangan, cara menghitung harga produk. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan variable costing dan full costing. Laporan keuangan. Di metode full costing ada HPP penjualan, hasil penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran tetap, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Sedangkan jika laporan keuangan di metode variable costing hanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya pokok produksi. Selanjutnya, cara menghitung harga pokok produksi. Full costing. Pada ilmu akuntansi biaya dalam metode full costing adalah semua biaya yang telah dikeluarkan sebagai proses produksi. Dengan demikian, akan melibatkan semua biaya yaitu seperti biaya variabel, biaya tetap, langsung, tidak langsung, investasi, dan seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga, metode ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam menghitung total biaya per unit maupun harga pokok produksi pada sebuah perusahaan. Perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap. Harga pokok produksi. Untuk mendapatkan harga pokok produksi, maka menjumlahkan total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Di mana sebelumnya untuk mencari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik variabel harus mengkalikan dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Selanjutnya, dari perhitungan harga pokok produksi pada metode tersebut dilakukan pelaporan keuangan yang terdiri dari hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap, laba bersih. Yang mana untuk mendapatkan laba kotor dapat dengan menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok produksi atau penjualan. Sedangkan untuk mendapatkan laba bersih diperoleh dengan menghitung selisih antara laba kotor yang telah didapatkan sebelumnya dengan jumlah total dari biaya pemasaran variabel yang telah dikalikan dengan unit produk yang terjual, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum variabel serta biaya administrasi dan umum tetap. Laporan variable costing. Perhitungan variable costing. Setelah mengetahui perhitungan harga pokok produksi metode full costing, maka selanjutnya adalah terkait cara perhitungan harga pokok produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya pokok produksi. Selanjutnya, untuk laporan keuangan dari metode variable costing ini terdiri dari hasil penjualan, biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel, margin kontribusi, biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap,
biaya administrasi dan umum tetap, laba bersih. Di mana untuk mendapatkan margin kontribusi, hasil penjualan yang telah dikalikan dengan jumlah unit produk yang diproduksi dengan cara menghitung selisihnya dengan biaya produksi variabel dan biaya pemasaran variabel yang telah dikalikan dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Kemudian, untuk mendapatkan laba bersih dapat dengan menghitung selisih antara margin kontribusi dengan biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Selanjutnya ada kelebihan full costing. Kelebihan yang akan Anda peroleh saat menggunakan metode full costing adalah yang pertama, mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Yang kedua, metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Dan kelemahan full costing, dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Metode ini hanya sesuai dengan untuk Anda yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Lalu kelebihan variable costing. Bila Anda ingin menggunakan metode variable costing, maka ada beberapa kelebihan yang bisa Anda rasakan, yaitu yang pertama, sesuai untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengendalikan biaya, karena variable costing akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yakni discretionary fixed cost dan commit fixed cost. Bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan, seperti yang terdapat dalam metode full costing. Lalu kelemahan variable costing. Pemisahan yang dilakukan pada discretionary fixed cost dan commit fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman, karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variabel, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan, sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.